Baik, jadi kita akan membahas lengkap tentang laporan PTK, tetapi tidak semuanya kita bahas ya, tidak semuanya kita bahas. Kita akan mulai membahas satu persatu begitu. Mulai membahas satu persatu yang nanti sebelum semuanya dibahas per bab, kita akan mengawali dulu tentang eh, bagaimana PTK, apa, mengapa, dan bagaimana awalnya penjelasannya di sini. Nah, kita akan mulai membahas bahwa permasalahan, jadi penelitian itu diawali dari permasalahan gitu ya. Sebuah penelitian apapun gitu, sebuah penelitian apapun itu diawali dari masalah ya, diawali dari masalahnya. Nah, masalah itu tidak hanya untuk PTK. Jadi kalau kita mau meneliti kalau melakukan sebuah penelitian, diawali dari masalah ini tidak hanya untuk PTK, tetapi semua penelitian itu diawali dari adanya masalah. Nah, kenapa? Karena dari permasalahan yang muncul itulah kita akan menyusun latar belakang. Dari permasalahan itu kita bisa menentukan kajian teorinya, kajian pustakanya apa. Dari permasalahan itu kita bisa menentukan pendekatannya cocoknya kualitatif atau kuantitatif. Ini dari permasalahan juga, ya. Kemudian dari permasalahan juga kita bisa menentukan siapa ya subjeknya, apa, siapa, di mana itu bisa ditentukan dari permasalahan. Terus kemudian kita bisa menentukan informannya kalau begitu siapa yang paling tepat. Nah, kemudian dari permasalahan juga kita bisa menentukan alatnya, alat pengumpul data. Apakah kalau kita gunakan kuantitatif ya pakai angket, kalau kita pendekatannya pakai kualitatif nanti akan menggunakan pedoman wawancara, observasi misalnya. Nah, jadi inti dari sebuah penelitian adalah di permasalahan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melakukan penelitian yang penting bukan judulnya dulu, tetapi yang penting masalahnya. Kalau sudah ada masalahnya, baru kita bisa menyusun judulnya begitu. Nah, baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Jadi ini teknik dari masalah juga kita bisa menentukan adanya teknik analisis data. Nah, kemudian setelah adanya masalah ini menjadi tidak bisa. Oke, setelah adanya masalah ya, setelah adanya masalah yang tadi kita bahas bersama, kita akan melanjutkan tentang kaidah khusus yang kita pelajari pagi ini adalah PTK ya. Jadi bukan penelitian umum, bukan penelitian yang lain, tetapi kita akan mempelajari PTK. Nah, kenapa PTK ini perlu diberikan? Kemarin kita sudah mendiskusikan panjang lebar. Nah, sekarang begini, PTK itu juga mempunyai kaidah-kaidah ilmiah dan punya metode yang berbeda dari penelitian yang lainnya. Jadi PTK bukan eksperimen, jadi PTK itu ya salah satu jenis dari penelitian. Nah, kalau kemudian PTK itu dilakukan hanya di satu kelas, kemudian dilakukan oleh guru sambil mengajar, tetap dia harus PTK itu harus memenuhi kaidah ya, memenuhi kaidah ilmiah. Kaidah ilmiahnya apa? Kaidah ilmiahnya adalah objektif, sistematis, sesuai metodenya, jelas bermanfaat bagi keilmuan, tepat untuk dunia pendidikan PTK itu. Nah, ini adalah kaidah-kaidah ilmiah dari PTK. Yang berikutnya, kaidah ilmiah PTK secara khusus adalah pertama, PTK itu ini tidak bisa ditawar nomor satu ini. PTK ini minimal 2 siklus. Satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Memang aturannya seperti itu. Pertama, kenapa harus 2 siklus? Karena kalau yang namanya siklus pasti berulang. Kalau tidak berulang namanya bukan siklus. Ini satu. Yang kedua, untuk melihat kekonsistensian tindakan yang kita lakukan.
apakah tindakan yang kita lakukan itu betul-betul bisa meningkatkan hasil belajar atau hanya kebetulan saja. Nah, ini maka diulang di siklus kedua. Maka dari siklus 1 ke siklus 2 dan seterusnya tindakan tidak boleh berubah. Maksudnya begini, kalau siklus 1 kita menggunakan metode demonstrasi misalnya, maka di siklus 2 kita juga tetap menggunakan metode demonstrasi. Nah, yang ketiga sekarang kita lihat materinya boleh berubah. Artinya, meskipun yang didemonstrasikan, isi yang didemonstrasikan itu bisa berubah, boleh jalan terus dalam 1 KD. Misal, siklus 1 kita mendemonstrasikan, misalnya kita pokok bahasanya interaksi sosial yang bermasalah misalnya. Meningkatkan hasil belajar interaksi sosial menggunakan metode demonstrasi di kelas sekian SMA ini misalnya ya. Nah, berarti siklus 1 kita menggunakan demonstrasi, mendemonstrasikan apa? Anak-anak mungkin mendemonstrasikan cara berinteraksi di mana? Di pasar misalnya, ya. Mendemonstrasikan orang-orang yang berinteraksi di pasar seperti apa. Kemudian diamati, mungkin bisa dengan bermain apa ya, mendemonstrasikan bercakap-cakap di situ, orang di pasar ada penjual, ada pembeli misalnya begitu. Nah, tetapi kemudian siklus kedua tetap demonstrasi meskipun isi yang didemonstrasikan berubah. Misalnya di siklus kedua kita mengambil contoh demonstrasi orang-orang yang ada di perbankan misalnya, atau demonstrasi di dunia pendidikan. Nah, sama-sama tetap demonstrasi, tapi materi yang didemonstrasikan boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah tindakannya. Nah, kaidah ini sudah menjadi aturan, jadi memang aturannya seperti ini, metodenya seperti ini. Nah, PTK bukan penelitian eksperimen sehingga tidak ada uji hipotesis karena tidak menguji hipotesis. Jadi PTK bukan diterima atau ditolak tindakan kita. Tetapi PTK itu bagaimana tindakan kita itu bisa merubah proses pembelajaran di kelas. Jadi dengan demikian yang dinilai adalah proses pembelajaran dengan metode demonstrasi tadi. Soal hasilnya berubah hanya sedikit, meningkat hanya sedikit, nggak apa-apa. Begitu. Nah, tidak ada populasi dan sampel ya karena kelas yang diteliti adalah kelas yang bermasalah. Kita berperan pura-pura sebagai guru. Hari ini kita berperan sebagai guru yang kita sudah ngerti masalah kelas kita. Masalahnya apa, itu yang akan kita selesaikan dengan PTK. Ceritanya seperti itu nanti. Nah, oleh sebab itu kita udah ngerti persis, guru sudah ngerti bahwa mana sih kelas yang bermasalah, masalahnya apa, bagaimana, mengapa, di mana, nah itu sudah dikuasai oleh guru. Itu sebabnya yang bisa melakukan PTK adalah guru, dosen, ya, guru, dosen, dan profesi yang mempunyai kelas, ya, profesi mempunyai kelas atau mempunyai anak didik atau mempunyai anak latih, gitu ya, peserta pelatihan misalnya itu bisa melakukan penelitian tindakan kelas ini. Nah, PTK adalah penelitian tindakan yang bertujuan memperbaiki proses belajar mengajar melalui proses yang sudah disiapkan. Jadi kita itu berharap prosesnya menjadi lebih baik dengan skenario, dengan rencana yang sudah kita siapkan, begitu sehingga memilih metodenya harus tepat, memilih materinya yang bermasalah itu seperti apa, metode tindakan yang akan digunakan seperti apa, harus sudah dipilih dengan tepat agar terjadi proses perubahan berhasil menjadi lebih baik. Meskipun keberhasilannya tidak 100%, bahkan keberhasilannya hanya 5% saja boleh PTK itu. Siklus 1 hasil belajar siswa itu 75% memenuhi KKM misalnya. Siklus kedua hanya 76%, meningkat 1% saja, nggak apa-apa. Gitu. Inilah uniknya PTK gitu. Jadi dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat itu cuma 1%. Itu sudah boleh, sudah berhasil, nggak masalah begitu. Karena apa? Yang penting adalah proses bagaimana anak-anak belajar dengan metode-metode baru, belajar dengan apa ya, tidak seperti biasanya yang monoton, tetapi menggunakan hal-hal baru yang digunakan oleh guru begitu. Nah,
Dari beda dengan penelitian yang lain, di dalam PTK itu judul saja diatur gitu ya, judul ini diatur. Judulnya diatur seperti apa? Ada 3 kaidah, siapa yang akan dikenai tindakan, apa tujuannya, apa nama tindakannya. Nah, jadi saya berasumsi teman-teman nanti kalau lulus mungkin tidak semuanya menjadi guru SMA, mungkin ada yang di SMP. Bahkan mungkin menunggu pekerjaan yang diharapkan, ada yang mengajar di SD, ada yang senang mengajar di TK. Jadi nggak masalah, semuanya bisa melakukan ini, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, di dalam materi itu ada contoh-contoh judul mulai dari TK sampai SMA. Ini hanya untuk contoh, sekedar contoh saja, untuk membuka wawasan kita bahwa ternyata membuat judul PTK itu ada aturannya. Ya, siapa yang dikenai tindakan? Apa tujuannya? Apa yang akan ditingkatkan? Apa tujuan tindakan itu? Terus apa nama tindakannya? Apa nama tindakannya? Harus ada nama tindakan yang akan dilakukan. Apakah menggunakan metode role playing, demonstrasi, diskusi kelompok, model mencari pasangan dan yang lain-lain. Ya, bolehkah tindakan itu kita tentukan sendiri, kita punya metode sendiri? Boleh. Boleh nggak kita mengacu pada model-model pembelajaran inovatif? Boleh, gitu ya. Nah, jadi PTK itu per KD. Jadi yang diteliti itu yang bermasalah adalah KD-nya ya. KD-nya itulah nanti yang dijadikan judul contoh ya. Contoh mungkin ini untuk TK, nggak apa-apa kita belajar sedikit di sana ya. Mungkin kalau untuk TK itu beda dengan kita ya. Kalau TK kan jauh, ingat di TK itu isinya bernyanyi, menari dan bermain begitu. Nah, misalnya dimulai dari apanya dulu juga boleh, dimulai dari tindakannya dulu juga boleh ya, atau siapanya dulu juga boleh. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita dimulai dari apanya, meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 1 sampai 5 misalnya, menggunakan alat peraga tutup botol bekas pada siswa kelompok ATK Pertiwi. Misalnya seperti itu. Kalau mau dimulai dari tindakannya dulu, penggunaan alat peraga tutup botol bekas, misalnya mau ke siapa ya, pada siswa kelompok ATK Pertiwi untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 1 sampai 5. Nah, saya ulangi, dimulai dari tindakannya dulu, berarti penggunaan alat peraga tutup botol bekas pada siswa kelompok ATK Pertiwi untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 1 sampai 5. Nah, jadi teman-teman judulnya tidak harus meningkatkan kemampuan, tidak harus selalu awalnya apanya dulu. Boleh dibalik-balik boleh ya. Misalnya penggunaan alat peraga tutup botol bekas untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 1 sampai 5 pada siswa kelompok ATK Pertiwi. Itu pun juga boleh. Begitu. Demikian pula misalnya untuk SD ya, misalnya ya. Apanya yang akan ditingkatkan? Keterampilan menulis narasi, pembelajaran bahasa Indonesia. Tindakannya apa? Metode kerja kelompok. Di mana dilakukan? Di kelas 6 SD Negeri 17 Aro 4 Korong Kota Solok misalnya. Nah, kalau kita mau susun, kalau mulai dari apanya dulu? Meningkatkan atau peningkatan keterampilan menulis narasi pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode kerja kelompok di kelas sekian. Kalau kita mulai dari tindakannya dulu, metode kerja kelompok untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas sekian. Gitu. Atau metode kerja kelompok di kelas sekian untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi. Nah, jadi judul bisa dibuat 3 jenis dengan kalimat mana yang lebih enak, mana yang lebih efektif, tetapi kaidah tiga-tiganya ini harus muncul. Begitu. Nah, contoh yang di SMP misalnya ya sama ya, mau mulai tindakannya dulu boleh, mulai apanya dulu boleh, mulai siapanya dulu boleh. Di SMA silahkan, ini ada beberapa contoh judul selain sosiologi, jadi ada
banyak yang bisa dilakukan. Mulai tindakannya dulu boleh, mulai apanya dulu boleh, mulai siapanya dulu juga boleh. Contoh judul yang lain ya, misalnya ini saya buatkan yang sosiologi, penggunaan audiovisual dalam pembelajaran interaktif materi interaksi sosial untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 10.1 SMA Z misalnya ya, kalau 10.1 SMA ya, SMA Z misalnya. Nah, jadi ini contoh-contoh judul yang lain. Nah, teman-teman, banyak sekali contoh judul ini yang bisa kita pelajari ya, contoh-contoh judul ini. Kemudian ini adalah contoh-contoh tindakan, ya. Ini contoh-contoh tindakan. Ini hanya contoh, Anda boleh menggunakan tindakan yang di pembelajaran inovatif itu ya boleh, menggunakan tindakan sendiri ya boleh, dengan model sendiri ya boleh. Ya, ini adalah contoh-contoh tindakannya. Alat peraga misalnya boleh digunakan di gini. Misalnya teknik problem solving berbantuan alat peraga apa? Boleh, ya. Permainan mix and match dengan metode kooperatif berbantuan apa? Misalnya, ya. Jigsaw dengan model apa? Misalnya, boleh ya. Strategi copy the master misalnya. Jadi, ini adalah contoh-contoh tindakan yang bisa dilakukan. Nah, sistematikanya teman-teman, pada dasarnya penelitian itu sistematikanya sama isinya. Sama sistematikanya. Kalau isinya berbeda. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil, bab 5 simpulan. Skripsi pun sistematikanya seperti itu, hanya masing-masing punya aturan yang berbeda. Misal, bagian awal biasanya terdiri dari halaman judul ya, biasanya seperti itu. Ada lembar persetujuan, ada pengesahan ya, kemudian pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, kemudian lampiran abstrak ringkasan baru masuk ke bab 1. Demikian pula bagian penunjang, di bagian akhir penunjang itu daftar pustaka, lampiran yang diperlukan ya, misalnya kalau PTK ya contoh-contoh foto pas penelitian. Demikian pula kalau Anda meneliti skripsi untuk kualitatif, pasti foto ini akan banyak bermanfaat karena foto itu data, dokumen ya. Nah, contoh isian instrumen ya, isian instrumen yang sudah diisi. Kemudian contoh rencana pelaksanaan penelitian, bukan RPP biasa, tapi ini rencana pelaksanaan penelitian. Surat izin penelitian, bukti fisik seminar penelitian. Nah, ini adalah kaidah-kaidah dalam PTK yang dilakukan guru, yang teman-teman kalau kita belajar PTK ini kita seolah-olah berperan sebagai guru. Maka saya akan mengajarkan kaidah-kaidah penelitian ini ketika kita berperan sebagai guru, pura-pura kita akan menjadi guru begitu. Nah, kemudian yang berikutnya nggak bisa bergerak lagi. Yang berikutnya setelah sistematika ini, teman-teman bisa melihat di bab 1 ya. Kita akan mempelajari bab 1 dulu ya. Bab 1 itu apa? Bab 1 itu kalau di laporan penelitian tindakan kelas isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat ya. Tidak perlu identifikasi masalah karena identifikasi masalah masuk di dalam latar belakang ya. Kemudian tidak perlu pembatasan masalah, masalahnya sudah jelas begitu. Nah, sebelum sampai ke bab 1, teman-teman, mari kita belajar tentang contoh-contoh judul ya. Saya akan membagikan contoh-contoh judul dari angkatan-angkatan sebelumnya yang mungkin ini bisa dijadikan inspirasi, nanti saya bagi di chat ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah beberapa contoh judul ya yang bisa Anda pelajari nanti. Misalnya penggunaan media pembelajaran ular tangga sosiologi, materi fungsi sosiologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas sekian-sekian. Nah, bisa juga penggunaan media pembelajaran ular tangga sosiologi untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, yang belum ada di sini apa? Hasil belajar. Jadi ini saya koreksi waktu itu ya. Waktu itu untuk meningkatkan apa? Nah, ini kan belum ada nih. Oh, sudah ada ya meningkatkan hasil belajar. Bisa juga disusun seperti ini. Jadi ini
dibolak-balik boleh, tadi yang saya katakan ya, dibolak-balik boleh, seperti contoh-contoh di sini ada banyak modelnya, nanti teman-teman bisa melihat ini. Teman-teman bisa melihat bagaimana model-model judul-judul di sini. Misalnya ada juga penerapan model pembelajaran partisipatif pada materi interaksi sosial dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas sekian. Boleh ya. Misalnya penerapan metode pembelajaran project based learning gitu ya, misalnya ini pada materi multikultural dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meneliti judul ini? Kuasai materinya, ya, kuasai materi. Materi apa? Ya materi tentang multikultur ini dan tentang project based learning-nya itu seperti apa, begitu. Kuasai cara menentukan indikatornya, ya. Indikatornya ini meningkatkan hasil belajar. Jadi hasil belajar itu indikatornya apa yang akan diukur? Apakah sesuai KKM misalnya, ya. Kemudian pelaksanaan hanya ada di satu kelas. Kelas ini yang bermasalah. PTK dilaksanakan minimal 6 bulan dalam satu semester. Kenapa? Karena kita kalau sudah pindah semester nanti materinya nggak muncul gitu. Sehingga PTK itu actionnya harus dalam satu semester. Siklus 1, siklus 2 harus dalam satu semester yang sama. Kenapa? Karena kalau pindah ke semester berikutnya, materi ini sudah tidak muncul. Nah, ini adalah beberapa contoh judul teman-teman yang bisa Anda lihat gitu ya. Nanti kita akan sampai ke latar belakangnya. Misalnya, penerapan strategi tebak kata pada materi mobilitas sosial untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas sekian. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh judul ya. Meningkatkan hasil belajar siswa materi konflik sosial menggunakan metode pembelajaran discovery learning pada kelas sekian. Nah, ini beberapa contoh judul yang bisa teman-teman lihat. Nah, dari judul-judul itu nanti kita akan melanjutkan pada latar belakang. Nah, baik itu adalah contoh-contoh judul yang nanti teman-teman bisa menyusun begitu. Kira-kira dari contoh judul ini teman-teman harus sudah mulai membuat judul sambil mengikuti saya, mengikuti contoh-contoh itu. Silakan teman-teman membuat judulnya gitu ya. Teman-teman membuat judulnya sehingga nanti bisa langsung dilanjutkan karena ujian akhir untuk materi mata kuliah ini adalah membuat proposal PTK ya. Ujian akhirnya nanti membuat proposal PTK. Oleh sebab itu, teman-teman ini mulai membuat judulnya dulu sebelum kita lanjutkan kepada latar belakang. Baik. Sambil Anda memikirkan, mari kita ikuti dulu karena kita akan menyelesaikan sampai latar belakang ini. Nah, latar belakang setelah kita mengetahui judulnya, itu apa? Ya, latar belakang itu isinya apa? Harapan ideal, dassolennya. Kemudian kenyataannya seperti apa? Deskripsikan dampak-dampak dari kondisi tersebut. Ungkapkan secara singkat solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau masalah tentu biasanya dirumuskan dalam kalimat tanya. Ya, masalah dalam PTK satu saja boleh. Nah, kemudian tujuan, penelitian, dan manfaat. Ini yang ada di bab 1. Kita akan fokus ke bab 1 dulu, teman-teman. Kita akan bahas ke bab 1 dulu sebelum kita melanjutkan pada bab 2, bab 3, dan bab 4. Kita akan khusus ke bab 1, mulai bab 1 dengan menggunakan contoh seperti ini. Ya. Contohnya adalah, misalnya ini dalam kurikulum ya, sudah saya copy dari kurikulum antropologinya. Meningkatkan hasil belajar antropologi, KD menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia menggunakan metode role playing. Nah, jadi saya mengcopy dari kurikulum, KD-nya adalah menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Ya, itu ada di kelas 11. Ya, ada di kelas 11. Misalnya kita punya contoh seperti ini. Meningkatkan hasil belajar antropologi, KD menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia menggunakan metode role playing di kelas 11 SMA Sukarame Semarang tahun 2019. Mau dibalik juga boleh ya, tadi tidak harus meningkatkan hasil belajar, misalnya penggunaan metode role playing
Nah, untuk meningkatkan hasil belajar antropologi, KD menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat di kelas 11 SMA Sukarame, Semarang tahun 2019. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Gitu. Nah, latar belakangnya tadi sudah saya katakan, ada harapan ideal yang ingin dicapai seperti apa, ceritakan. Mestinya pembelajaran antropologi itu bagaimana, KD seperti itu mestinya seperti apa harapannya ya. Harapannya seperti apa ya, mungkin bisa memasukkan aturan-aturan perundangan, mungkin bisa karena harapan itu mesti yang baik-baik. Yang baik-baik itu ada di aturan, ada di perundangan, ada di buku-buku misalnya. Boleh kita cantumkan di situ. Kita kutip aturan-aturan boleh ya. Kemudian ungkapkan kondisi realnya, keadaan sifat ternyata. Nah, ternyata pembelajaran antropologi tidak seperti itu, tidak seperti poin pertama ini. Nah, ini kita ceritakan kenapa gitu. Mungkin bisa didukung dengan data awal. Oh, ternyata. Nah, ternyata 80% guru misalnya ya. Jadi boleh didukung dengan data awal. Ternyata 80% guru sosiologi antropologi kalau mengajar masih monoton misalnya, masih berceramah misalnya. Nah, kemudian kita ceritakan dampak deskripsi ini. Kemudian ungkapkan singkat solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan. Semua terkait data-data itu dituliskan. Mungkin ada fenomena, ada kecenderungan, ada apa ya hal-hal yang terkait dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh guru di sekolah itu boleh diceritakan dalam latar belakang. Jadi ada asumsi, ada data awal, ya, ada hasil observasi antara harapan dan kenyataan, senjang, ini ceritakan di dalam latar belakang. Nah, bagaimana mengawali menuliskannya? Kadang-kadang bagi penulis pemula kadang-kadang mengalami kesulitan, ya kesulitan sudah ketemu judulnya 2 jam di depan laptop nggak muncul kalimatnya, itu biasa terjadi meski mungkin kita lagi tidak mood, mungkin kita tidak punya ide, mungkin kita lagi suntuk, mungkin kita lagi marah, mungkin kita lagi apa, itu susah menulis. Nah, maka saya punya kiat, yang pertama bertanya kepada diri sendiri dulu, mengapa ingin meneliti itu? Mengapa? Ingin menyelesaikan permasalahan itu. Nah, jawabannya nanti ditulis gitu. Nah, atau mulai dengan sebuah definisi dari tema boleh. Apa sih yang dimaksud role playing? Nah, mulai dari sana juga boleh dituliskan dulu gitu. Nah, mengapa terjadi kondisi demikian? Nah, jawaban-jawaban pertanyaan ini itu dibuat poin-poin dulu, ditulis dulu. Jawabannya apa yang muncul ditulis dulu untuk memudahkan kita melanjutkan mengisi dari poin-poin tadi. Nah, contohnya adalah contoh ini saya langsung kepada judul yang contoh tadi ya, contoh yang kita pertama tadi, kita akan melihat jawaban para guru yang saya beri pelatihan gitu ya. Jawaban para guru yang saya beri pelatihan ketika saya tanya, "Kenapa kok pengen menyelesaikan itu?" Jawabannya adalah 1 sampai 11 ini, ya. Banyak sekali jawabannya, antara lain adalah pembelajaran antropologi monoton. Oke, kita tulis dulu, jangan berpikir isinya dulu, tulis dulu. Yang kedua, hasil belajar siswa dari tahun ke tahun pada materi menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia cenderung rendah. Nah, oke. Apalagi Bapak Ibu, saya tanya. Siswa ngantuk karena bosan belajar antropologi yang monoton. Oke, tulis saja semuanya dulu, ya. Oke, kalau begitu apa? Guru banyak menggunakan metode ceramah. Oke. Nah, guru harus kreatif. Ini semua jawaban dari yang saya latih, kemudian saya tanya, jawabannya seperti itu. Salah satu bentuk, saya tanya, kalau begitu salah satu bentuk kreativitas apa? Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, Bu. Oke. Apalagi Bapak Ibu, saya tanya. Salah satu metode itu adalah role playing. Nah, mulai kita berurutan. Kalau gitu, apa yang dimaksud role playing? Nah, ini mulai berurutan. Kita cari metode role playing itu apa ya, pengertiannya seperti apa, menurut A, menurut B seperti apa, terus yang mana yang kita pakai. Nah, sekarang teman-teman sudah punya pointer 1 sampai 11. 1 sampai 11 ini teman-teman,
ini kita tinggal melihat yang mana dulu yang mau dijelaskan. Ini boleh ditata. Oh, kayaknya habis nomor 1 ini, nomor 2-nya ini deh, nomor 3 ini menjadi nomor 2 karena urutannya pembelajaran monoton mesti siswa ngantuk, misalnya gitu. Atau dari nomor 1 ini nomor 5, nomor 4 dulu deh ya. Pembelajarannya monoton, kemudian guru metodenya ceramah. Nah, ini diurutkan boleh. Tetapi kita punya catatan ini yang akan mempermudah kita, menjadi guidance kita, menjadi petunjuk kita, menjadi panduan kita untuk menulis. Sehingga kalau kita misalnya istirahat, karena nggak mungkin kita menyelesaikan 1 sampai 11 dalam waktu 1 hari misalnya, nggak mungkin. Kita bisa mengisi nomor 1 dulu ya, nomor 1, nomor 4, nomor 3 misalnya. Diisi dulu isinya apa begitu. Setelah itu kemudian kita katakanlah capek menutup laptop, maka cerita di sini itu masih ada. Coretan-coretan di situ masih ada. Coba kita akan lihat contoh yang tadi kita sampaikan pada judul-judul itu ya. Kita akan melihat contohnya, judul ada di mana ini kayaknya ya. Oke, mari kita lihat. Nah, misal ya, judulnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa materi konflik sosial menggunakan metode pembelajaran discovery learning di kelas sekian-sekian. Latar belakangnya apa? Bisa dimulai dari data awal ya, bisa dimulai dari data awal. Nah, ini siswa ngantuk, cara mengajar monoton. Lah mungkin ini diurutkan dulu nomornya, boleh ya. Guru harus kreatif mengatasi kebosanan siswa. Salah satu yang dilakukan oleh guru adalah menggunakan model pembelajaran, cari tentang konsep itu ya, model pembelajaran, metode model-model ini tadi, discovery learning ya. Jadi dalam penelitian ini metode yang digunakan discovery learning, jadi dicari itu. Nah, teman-teman bisa memulai, kalau ini catatannya masih ada kan, nanti kalau mau mulai menulis lagi boleh, bisa gitu. Nah, misalnya mari kita lihat ya. Kita akan melihat begini, kalau misalnya kita sampai pada menulis contohnya begitu, kita mau mulai dari mana dulu nih misalnya. Kurang bervariatif, kita akan mengisi di sini dulu. Silahkan isikan apa ya, masalahnya apa. Silahkan ketik di sini. Anda mengetik semuanya terus di sini, tulis apa yang terjadi. Semuanya sampai selesai. Oke, sampai selesai masalah tentang cara mengajar yang monoton. Sampai selesai tentang cara mengajar monoton, bisa dapat, kalau bisa ini salah nanti, dapat didukung dengan data awal, begitu ya. Didukung dengan data awal. Data awal dari mana? Karena Anda guru, maka Anda sudah ngerti datanya, begitu. Nah, setelah itu Anda mau melanjutkan, oh kalau gitu karena monoton maka siswa menjadi ngantuk. Silahkan isikan di sini ya. Siswa ngantuk seperti apa, kondisinya ceritakan. Kondisinya ceritakan saat pembelajaran di kelas pada pertemuan sebelumnya misalnya ya. Silakan diceritakan di situ. Begitu. Nah, guru harus kreatif, inovatif. Nah, terserah. Ternyata setelah mengisi nomor 1, nomor 2, Anda capek, istirahat, maka kan tinggal di-save ya, tinggal di-save, kemudian kita tutup laptop, kemudian kita bisa beraktivitas, besoknya lagi kalau mau diteruskan, jejaknya ini masih ada. Ketika jejak ini masih ada, maka teman-teman bisa melanjutkan menulis tanpa harus kemarin sampai di mana ya, gitu. Nah, persoalannya teman-teman itu kita ya, orang Indonesia terutama, guru juga termasuk, ini kalau mau menulis itu jarang membuat pointers, tidak mau membuat poin-poin seperti ini, sehingga begitu kita berhenti di tengah jalan, kembali mau melanjutkan itu bingung, kemarin sampai pada materi apa ya. Nah, ini adalah kesulitan yang dihadapi kita semuanya.
Nah, itu tadi tentang latar belakang, kita lanjutkan sedikit ya, kita lanjutkan dulu sebentar tentang latar belakang ini, kita lanjutkan sampai bab 1 selesai, baru nanti pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan. Nah, dari beberapa contoh tadi, teman-teman bisa melihat bahwa ternyata latar belakang ini ya, latar belakang yang ada itu sederhana sebetulnya, sederhana asal kita mau menulis pointersnya. Menulis pointers setelah punya pointer seperti ini ya, setelah punya pokok-pokok pikiran jawaban kita seperti ini, coba kita refleksikan dalam kalimat, contohnya misalnya ya, contoh ini. Antropologi merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa di SMA jurusan sosial atau IPS. Pembelajaran antropologi pada umumnya masih monoton dan menggunakan metode ceramah. Dari data awal yang ditemukan di hampir semua sekolah, sebesar 80% guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran antropologi. Demikian pula pada materi yang menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Nilai siswa cenderung rendah. Nah, ini contohnya bagaimana membuat kalimat di dalam latar belakang. Selain nilai siswa cenderung rendah, nah untuk menyambung kalimat itu, maka kita lanjutkan dengan namanya kata lapis pengakrab agar nyambung antara alinea sebelumnya dan alinea sesudahnya. Selain nilai siswa cenderung rendah, siswa juga kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran antropologi. Apalagi materi menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia, ini kalau hanya disampaikan dengan metode ceramah, tentu kurang menarik. Nah, siswa akan sulit memahami materi tersebut. Nah, hal ini berdampak pada kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran antropologi. Oleh karena itu, nah ini caranya membuat kalimat ya. Caranya membuat kalimat silahkan nanti sambil diteruskan begitu dan seterusnya sampai nomor-nomor dalam PowerPoint tadi selesai. Nah, nanti Anda kan bisa mencoba membuat judulnya kemudian dibuat poin-poin seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita punya latar belakang, maka kita cara merumuskan masalah. Ya, rumuskan masalahnya, kalimatannya. Kalau dalam PTK masalah itu satu saja boleh, ya. Tergantung dalam judul apa yang akan diukur, kemudian itu dirumuskan. Rumusan masalah dibuat tergantung kebutuhan. Contoh rumusan masalahnya seperti ini dalam judul itu. Bagaimana proses peningkatan hasil belajar materi menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia menggunakan metode role playing di kelas sekian. Nah, jadi rumusan masalahnya satu ini saja dalam PTK itu sudah boleh. Jadi tergantung judul masing-masing, begitu ya. Tergantung judul masing-masing. Misalnya, mari kita lihat dengan contoh yang ada ya. Mari kita lihat contoh-contoh tadi. Kita akan melihat contohnya ya. Andai kata kita punya judul, sorry yang masih lega saja ini ya. Andai kata kita punya judul seperti ini, maka rumusan masalahnya yang bisa kita buat adalah gitu ya. Di sini adalah penerapan strategi tebak kata pada materi mobilitas sosial untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti kita akan melihat bagaimana proses peningkatan hasil belajar sosiologi, materi mobilitas sosial dengan menggunakan strategi tebak kata di gitu ya, strategi tebak kata di kelas sekian. Nah, jadi ini masalahnya yang bisa kita rumuskan. Apakah harus seperti itu? Boleh dengan kalimat yang lain, boleh ya. Bagaimana proses peningkatan hasil belajar
sosiologi, materi tebak kata, materi mobilitas sosial di kelas sekian ya, di kelas sekian, silakan disebutkan kelasnya, SMA-nya menggunakan strategi tebak kata. Nah, ini semuanya boleh. Pilih salah satu yang Anda nyaman, yang mana, yang penting efektif dan efisien. Ini cara membuat rumusan permasalahan yang contohnya ada banyak, nanti akan saya bagikan di chat group ini. Silakan nanti bisa dicontoh atau katakanlah bisa dibuat untuk katakanlah panduan begitu, silahkan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membuat contoh rumusan masalah seperti ini. Nah, rumusan masalah untuk PTK 1 saja sudah cukup ya, 1 sudah cukup, tidak masalah, tidak harus masalahnya banyak dan sebagainya. Nah, karena masalahnya 1, maka tujuan penelitian juga 1, begitu ya. Tujuan penelitiannya juga 1, karena masalahnya hanya 1. Nah, karena tujuan penelitian itu tergantung pada masalahnya. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat bahwa rumusan masalahnya itu 1, maka tujuan 1. Nah, dalam contoh tersebut, rumusan masalah tadi, maka tujuannya apa? Untuk mengkaji proses peningkatan hasil belajar antropologi, bla 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 bla. Nah, kalau manfaat tidak perlu ditulis manfaat praktis, manfaat teoritis, nggak perlu, tetapi langsung manfaat bagi siswa apa PTK itu. Manfaat untuk guru sendiri apa PTK itu. Manfaat untuk sekolah apa PTK itu. Nah, ini semuanya bisa dituliskan di situ. Ini teman-teman kita pelajari bab 1 dulu. Silakan teman-teman boleh bertanya.